Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungku, suara azan subuh bergema dari masjid di ujung kampung. Tangan Maya masih memegang erat tanganku di mimpi itu, tapi kenyataan menyadarkanku, semuanya telah berubah sejak hari itu di peternakan. Aku, Aisyah, gadis biasa dari Jakarta yang selalu taat pada keluarga, kini terjebak dalam badai emosi yang tak pernah kubayangkan. Hari itu dimulai seperti petualangan biasa. Lina, sahabatku sejak SMA, mengajakku ke peternakan keluarganya di pinggiran Bogor. Ayo, Ais, refreshinglah. Kak Maya juga ikut, dia lagi libur dari kantornya di kota, katanya sambil tertawa. Aku setuju, berpikir ini hanya liburan singkat dari rutinitas kuliah dan tuntutan ibu yang selalu mendesakku soal pernikahan. Tapi saat mobil kami melaju melewati sawah-sawah hijau, hati kecilku berdegup aneh setiap kali Maya melirik ke belakang dari kursi depan. Maya, kakak Lina yang berusia 28 tahun, selalu tampak kuat dan mandiri, seorang akuntan sukses dengan senyum yang membuat orang merasa aman. Aku tak pernah sadar betapa aku mengaguminya, sampai kata-katanya nanti menghancurkan tembok yang kubangun seumur hidup. Sesampainya di peternakan, udara segar menyambut kami. Sapi-sapi merumput tenang, dan aroma tanah basah setelah hujan membuatku rileks. Lina sibuk membantu ayahnya memeriksa kandang, meninggalkanku berdua dengan Maya. Kami berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil di belakang. Kamu tahu, Ais, hidup ini terlalu singkat untuk pura-pura, katanya tiba-tiba, suaranya lembut tapi tegas. Aku menoleh, bingung. Apa maksud Kak Maya, tanyaku. Dia berhenti, memandangku dalam-dalam. Aku suka perempuan, Ais. Dan aku pikir, kamu juga merasakan hal yang sama. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Hatiku berhenti sejenak, dunia seolah berputar. Bagaimana dia tahu? Aku yang selalu menyangkal perasaan anehku terhadap teman-teman perempuan di sekolah, yang selalu berusaha jadi gadis baik di mata keluarga. Malam itu, di rumah kayu sederhana peternakan, aku tak bisa tidur. Kata-kata Maya bergema di kepalaku. Aku ingat bagaimana dulu, saat remaja, aku pernah diam-diam mengagumi seorang guru perempuan, tapi ibu langsung memarahiku saat tahu aku terlalu dekat dengannya. Jangan aneh-aneh, Ais. Keluarga kita Muslim taat, pernikahan itu dengan laki-laki, katanya tegas. Ayah, seorang pegawai negeri yang konservatif, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, keluarga, agama, dan masyarakat. Di Indonesia ini, di mana orang-orang seperti kami hidup di bawah bayang-bayang norma sosial yang ketat, mencintai sesama jenis adalah dosa besar. Tapi kenapa hati ini tak bisa bohong? Maya, dengan keberaniannya, telah membuka pintu yang selama ini kukunci rapat. Keesokan harinya, kami bertiga sarapan di teras. Lina cerita tentang rencananya kuliah di luar negeri, tapi pikiranku melayang. Maya menyentuh tanganku di bawah meja, gerakan kecil yang membuatku gemetar. Kita bicara nanti, bisiknya. Aku mengangguk, tapi ketakutan mulai merayap. Apa yang akan terjadi jika Lina tahu? Atau lebih buruk, jika keluargaku tahu? Di Jakarta, teman-teman kuliahku sering bergurau tentang LGBT, tapi di balik tawa itu ada penghakiman. Mereka itu sakit, perlu disembuhkan, kata salah satu teman suatu hari. Aku diam saja saat itu, tapi sekarang aku merasa seperti orang yang dimaksud. Sore itu, saat Lina pergi ke pasar dengan ayahnya, Maya mengajakku ke gudang lama di belakang peternakan. Udara lembab, bau rumput kering menusuk hidung. Ais, aku lihat cara kamu memandangku. Itu bukan sekadar kekaguman saudara, katanya, suaranya gemetar. Aku mundur selangkah, tapi hatiku maju. Kak, ini salah. Keluargaku. Masyarakat. Agama kita, balasku, air mata mulai mengalir.
Maya mendekat, memelukku pelan. Cinta bukan salah, Ais. Yang salah adalah menyembunyikannya sampai menyakiti diri sendiri. Pelukannya hangat, dan untuk pertama kalinya aku merasa utuh. Tapi saat itu juga aku tahu ini awal dari badai besar. Pulang ke Jakarta, aku berusaha normal. Tapi setiap malam aku memikirkan Maya. Kami mulai bertukar pesan rahasia, kata-kata penuh kerinduan yang membuatku bahagia sekaligus takut. Lina curiga, tapi aku bohong. Cuma cerita biasa kok, kataku. Di kampus, aku mendengar berita tentang raya polisi terhadap komunitas di klub malam. Mereka itu mengganggu moral bangsa, kata dosenku di kelas sosiologi. Hatiku sakit. Apakah aku juga akan jadi seperti itu? Di rumah, ibu mulai mendesakku bertemu dengan anak temannya, seorang pemuda dari keluarga baik. Kamu harus menikah, Ais. Umur 22 tahun sudah waktunya, katanya. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku memberontak. Beberapa minggu kemudian, Maya datang ke apartemen kecilku di pinggir kota. Aku tak bisa tahan lagi, Ais. Aku ingin kita bersama, katanya. Kami berpelukan, tapi tiba-tiba pintu terbuka. Lina berdiri di sana, wajahnya pucat. Apa ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku terdiam, Maya mencoba menjelaskan. Lin, aku dan Aisyah. Kami saling mencintai. Lina mundur, matanya penuh kecewaan. Kalian gila. Ini dosa besar, serunya sebelum pergi. Itu adalah pengkhianatan pertama, bukan dari kami, tapi dari dunia yang tak mau mengerti. Malam itu, Lina menelepon ibu. Aisyah lagi aneh, Bu. Dia deket banget sama Kak Maya. Ibu marah besar saat aku pulang. Apa benar kamu suka perempuan? Itu haram, Ais. Kami akan bawa kamu ke ustaz, katanya. Ayah diam, tapi matanya penuh kemarahan. Aku menangis, tapi tak bisa bohong lagi. Ya, Bu. Aku mencintai Maya. Tamparan pertama datang dari ibu, bukan isik, tapi kata-kata, kamu bukan anakku lagi jika begini. Hatiku hancur. Di Indonesia ini, keluarga adalah segalanya, tapi sekarang, cinta ini memaksa aku memilih. Aku bertemu Maya di kai kecil, jauh dari mata orang. Kita harus kuat, Ais, katanya. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Masyarakat, agama, norma, semua menentang kami. Apa harga yang harus kubayar untuk cinta ini? Setelah kejadian itu, hidupku seperti roller coaster yang tak berhenti. Lina tak lagi bicara denganku, blokir nomorku di semua media sosial. Maya mencoba menghubunginya, tapi sia-sia. Dia butuh waktu, kata Maya, tapi aku tahu luka itu dalam. Di rumah, suasana tegang. Ibu tak henti-hentinya mengajakku ke pengajian, berharap doa-doa akan menyembuhkan aku. Ini pengaruh setan, Ais. Kamu harus taubat, katanya setiap malam. Ayah, yang biasanya pendiam, mulai mencari informasi tentang terapi konversi di internet. Aku mendengarnya berbisik dengan ibu, di Aceh, mereka cambuk orang seperti ini. Tapi di Jakarta, kita bisa bawa ke psikolog khusus. Aku merasa terjebak. Di satu sisi, cinta untuk Maya tumbuh semakin kuat. Kami bertemu diam-diam di taman kota, berpegangan tangan di bawah pohon rindang. Aku tak peduli apa kata orang, Ais. Yang penting kita bahagia, katanya. Tapi bahagia. Setiap kali melihat berita tentang diskriminasi LGBT, hatiku ciut. Di Indonesia, di mana Pancasila menekankan ketuhanan, mencintai sesama jenis dianggap melawan norma. Teman-teman di kampus mulai menjauh setelah rumor menyebar. Ais, kamu beneran lesbi. Hati-hati loh, bisa diusir dari kosan, kata salah satu. Aku tersenyum pahit, tapi dalam hati,
aku bertanya, mengapa cinta ini harus disembunyikan seperti kejahatan? Suatu hari, Maya mengajakku ke komunitas kecil di Jakarta Selatan, tempat perempuan seperti kami berkumpul. Ini aman, Ais. Mereka paham apa yang kita rasakan, katanya. Di sana aku bertemu dengan Rina, seorang guru yang diceraikan suaminya karena ketahuan suka perempuan. Keluargaku memaksaku kawin, tapi aku tak bisa bohong selamanya, ceritanya. Ada juga Sinta, mahasiswi yang diusir dari rumah karena orang tuanya menemukan chatnya dengan pacar perempuan. Mereka bilang aku bawa malu keluarga. Sekarang aku hidup sendiri, kerja paruh waktu, katanya dengan mata berkaca. Mendengar cerita mereka, aku sadar betapa beruntungku masih punya atap di atas kepala. Tapi juga, aku takut nasibku akan sama. Kembali ke rumah, ibu sudah menunggu dengan ustaz dari masjid. Duduklah, nak. Kita bicara, kata ustaz itu ramah. Tapi pembicaraannya berubah jadi ceramah panjang tentang dosa Sodom, tentang bagaimana perempuan harus menikah dengan laki-laki untuk melanjutkan keturunan. Ini ujian dari Allah, Aisyah. Kamu harus lawan nafsu ini, katanya. Aku diam, tapi dalam hati aku marah. Apakah cinta ini nafsu? Maya bukan nafsu, dia adalah orang yang membuatku merasa hidup. Setelah Ustaz pergi, ibu memelukku sambil menangis. Aku tak mau kehilangan kamu, Ais. Tolong, berubah. Hatiku sakit melihatnya begitu. Aku mencintai keluargaku, tapi aku juga mencintai Maya. Mengapa harus memilih? Beberapa hari kemudian, Maya menelepon panik. Lina cerita ke orang tua kita, Ais. Ayahku marah besar. Aku buru-buru ke rumahnya di pinggiran Jakarta. Di sana suasana tegang. Ayah Maya, seorang pensiunan tentara, memandangku dengan tatapan dingin. Kalian berdua telah merusak keluarga ini. Maya, kamu harus putus dengan dia, atau aku tak akui kamu lagi sebagai anak. Maya berdiri tegar. Ayah, aku tak bisa. Ini aku yang sebenarnya. Debat sengit terjadi, suara-suara meninggi. Lina duduk di sudut, menangis. Kalian egois. Pikirkan kami, serunya. Aku merasa bersalah. Apakah cinta kami layak menghancurkan ikatan saudara? Malam itu, Maya diusir dari rumah. Pergi saja kalau kamu pilih jalan itu, kata ayahnya. Kami berdua ke apartemenku, tapi ibu sudah tahu. Jangan bawa perempuan itu ke sini, katanya melalui telepon. Maya menangis di pelukanku. Apa kita salah, Ais, tanyanya. Aku tak jawab, karena aku sendiri ragu. Di masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, kami dianggap penyimpang. Tapi di hati, ini terasa benar. Kami memutuskan tinggal sementara di hotel kecil, hidup dari tabungan Maya. Tapi tekanan semakin berat. Teman-teman Maya di kantor mulai bergosip, dan bosnya memperingatkan, jaga image, Maya. Perusahaan kita tak toleran hal seperti ini. Aku mulai mencari pekerjaan paruh waktu untuk membantu. Di tempat aku bekerja, aku mendengar pelanggan bicara tentang undang-undang baru yang bisa menarget LT. Mereka harus direhabilitasi, kata salah satu. Hatiku ciut. Apa kami akan jadi buronan? Di tengah itu, Maya mendapat tawaran kerja di luar kota, di Bandung. Ini kesempatan, Ais. Kita bisa mulai baru di sana, katanya. Tapi aku ragu. Meninggalkan keluarga. Itu pengkhianatan besar. Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk, ibu sakit karena aku, ayah kecewa, Lina membenciku selamanya. Akhirnya, aku memutuskan ikut Maya ke Bandung. Kami pindah diam-diam, menyewa apartemen kecil. Di sana, jauh dari Jakarta, kami merasa lebih bebas. Kami berjalan bergandengan di malam hari, tanpa takut dikenali.
Tapi kebahagiaan itu rapuh. Suatu hari, ibu menelepon. Ais, pulanglah. Kami rindu kamu. Suaranya lemah. Aku menangis. Bu, aku tak bisa. Aku dengan Maya sekarang. Diam panjang, lalu kamu pilih dia daripada keluarga. Baiklah, jangan hubungi kami lagi. Telepon mati. Hatiku hancur. Ini harga pertama yang kubayar, kehilangan keluarga. Di Bandung, kami bergabung dengan komunitas kecil. Mereka cerita tentang perjuangan, raya polisi, diskriminasi kerja, bahkan kekerasan dari kelompok radikal. Hati-hati, di sini juga banyak yang anti, kata salah satu. Maya semakin kuat, tapi aku mulai goyah. Apakah ini layak? Setiap hari, aku merindukan ibu, ayah, Lina. Cinta untuk Maya besar, tapi rasa bersalah lebih besar. Suatu malam, kami bertengkar. Kamu menyesal, tanya Maya. Tidak, tapi... Ini sakit sekali, jawabku. Kami berpelukan, tapi retak mulai muncul. Hidup di Bandung seperti mimpi yang setengah nyata. Maya bekerja di Irma Akuntan Baru, aku lanjut kuliah online sambil kerja paruh waktu di toko buku. Kami berusaha membangun rutinitas, masak bersama, nonton film di akhir pekan, berbagi cerita. Tapi bayang-bayang masa lalu selalu ada. Setiap kali melihat berita tentang demonstrasi anti-LGBT di Jakarta, hatiku berdegup kencang. Mereka bilang kami ancaman bagi moral bangsa, kataku pada Maya. Dia memelukku. Kita bukan ancaman, Ais. Kita hanya manusia yang mencinta. Tapi konflik internalku semakin dalam. Di toko buku, aku bertemu dengan seorang pelanggan tua yang ramah. Kamu tampak sedih, nak, katanya. Aku cerita sedikit tentang keluarga yang jauh. Keluarga itu pondasi, jangan ditinggalkan, nasihatnya. Kata-katanya menusuk. Di Indonesia, nilai keluarga begitu kuat, hormat pada orang tua adalah kewajiban. Aku mulai mempertanyakan pilihan, apakah mencintai Maya berarti mengkhianati agama dan budaya. Malam-malamku dipenuhi doa, memohon petunjuk. Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar, gumamku. Suatu hari, Maya pulang dengan wajah muram. Bosku tahu tentang kita, Ais. Ada yang gosip. Kantornya, perusahaan konserati, mulai mempersulitnya. Mereka bilang aku tak cocok dengan image perusahaan. Aku panik. Kita harus hati-hati. Tapi Maya marah. Hati-hati selamanya. Aku lelah bersembunyi. Debat kami memuncak. Kamu mau kita putus, tanyanya. Tidak. Tapi pikirkan resikonya, balasku. Itu pertama kalinya kami tidur terpisah. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Lina menelepon Maya setelah berbulan-bulan diam, ayah sakit, kak. Stroke. Dia tanya tentangmu. Maya terdiam, air mata mengalir. Aku harus pulang. Aku mengangguk. Aku ikut. Tapi Maya menggeleng. Tidak, Ais. Ini akan memperburuk. Dia pergi sendirian ke Jakarta, meninggalkanku dengan kekhawatiran. Di rumah sakit, ayahnya memeluknya. Pulanglah, Maya. Lupakan jalan salah itu. Lina yang merawat ayah memohon. Kak, demi ayah. Maya goyah. Dia meneleponku malam itu. Ais, aku tak tahu harus bagaimana. Maya kembali ke Bandung, tapi berubah. Mereka bilang aku egois, meninggalkan keluarga untuk ini. Kata ini menyakitkan. Aku merasa bersalah. Mungkin kita harus berpisah sementara, usulku. Maya menangis. Jangan, Ais. Kita sudah kehilangan banyak. Tapi tekanan semakin berat. Di kampus online, dosenku bicara tentang etika sosial.
di masyarakat kita, pernikahan heteroseksual adalah norma. Yang lain adalah penyimpangan. Aku matikan laptop, marah pada diri sendiri. Kemudian, pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Seorang teman lama Maya, yang tahu tentang kami, menyebarkan rumor ke keluarga besar. Ayah Maya menelepon. Maya, kalau kamu tak putus, aku akan laporkan ke polisi. Ada undang-undang moralitas. Ancaman itu nyata. Di Indonesia, meski tak ilegal secara nasional, raya dan tekanan sosial bisa menghancurkan. Maya panik. Ais, apa kita lanjut? Tanyanya. Aku diam, tapi hati berkata ya. Kami memutuskan bertahan, tapi harga semakin mahal. Maya dipecat dari kerjaan. Alasan efisiensi, tapi aku tahu sebabnya, katanya pahit. Aku kerja lebih keras, tapi uang menipis. Di tengah itu, ibu meneleponku setelah lama. Ais, ayah sakit jantung. Dia rindu kamu. Aku menangis. Bu, aku juga rindu. Pulanglah, tapi tanpa perempuan itu. Pilihan sulit, keluarga atau cinta. Aku pergi ke Jakarta sendirian. Di rumah, ayah terbaring lemah. Aisyah, makan ayah kalau keras. Tapi ini demi kebaikanmu, katanya. Ibu memelukku. Kami sudah hubungi psikolog. Kamu bisa sembuh. Aku marah dalam hati. Sembuh dari apa? Tapi melihat mereka, aku goyah. Lina datang, memandangku dingin. Kak Maya sakit hati karena kamu. Kami bicara panjang. Ais, kamu hancurkan keluargaku, katanya. Aku menangis. Ma, Lin, tapi aku mencintainya. Pulang ke Bandung, aku cerita pada Maya. Mereka mau aku berubah. Maya marah. Kamu mau ikut mereka? Debat lagi. Aku tak tahu, seruku. Malam itu, Maya pergi ke temannya. Aku butuh ruang, katanya. Sendirian, aku merenung. Masyarakat menekan, agama menuduh, keluarga memaksa. Apakah ini maujudan? Beberapa hari kemudian, Maya kembali. Aku tak bisa tanpa kamu, Ais. Kami berdamai, tapi retak semakin lebar. Kami mulai ikut terapi online dari komunitas LGD, belajar mengatasi trauma. Tapi di luar, dunia semakin keras. Berita tentang Atwa Mui Antil membuat kami takut. Kita harus pindah ke kota lain, tanya Maya. Aku mengangguk. Tapi kemana? Indonesia luas, tapi norma sama. Pindah ke Yogyakarta adalah keputusan putus asa. Kota pelajar itu katanya lebih toleran, dengan komunitas seni yang terbuka. Maya mendapat kerja relance sebagai akuntan, aku lanjut kuliah sambil kerja di KAE. Kami berusaha membangun ulang, tapi luka lama belum sembuh. Setiap malam, aku mimpi tentang ibu menangis, ayah kecewa. Kamu bahagia? Tanya Maya suatu hari. Ya, tapi ada yang hilang, jawabku jujur. Di Yogyakarta, kami bertemu lebih banyak orang seperti kami. Ada kelompok dukungan di kampus, di mana perempuan lesbian berbagi cerita. Saya dipaksa kawin, tapi cerai setelah punya anak, cerita satu. Keluarga saya potong hubungan, tapi sekarang mereka mulai terima, kata yang lain. Cerita-cerita itu memberi harapan, tapi juga mengingatkan resiko. Di Indonesia, meski tak ada hukum nasional anti-LGBT, kelompok radikal sering mengancam. Hati-hati demo, bisa ada kekerasan, kata pemimpin kelompok. Suatu hari, Maya ikut acara kecil tentang hak LGBT. Ini penting, Ais. Kita harus berjuang. Aku ragu. Bahaya, Kak. Tapi dia pergi. Malam itu, dia pulang dengan wajah pucat. Ada orang-orang demo di luar, lempar batu. Polisi bubarkan, tapi aku takut. Aku memeluknya.
Lihat, ini harga yang kita bayar. Maya menangis. Tapi kalau diam terus, kapan berubah? Konflik mencapai puncak saat keluarga Maya datang tiba-tiba. Lina dan ayahnya muncul di apartemen kami. Maya, pulanglah. Ayah sakit lagi, kata Lina. Ayah memandangku marah. Kamu yang buat anakku begini, serunya. Maya berdiri di antara kami. Ayah, ini pilihan aku. Debat sengit terjadi. Ini dosa. Kamu bawa malu keluarga, kata ayah. Lina menarik Maya. Kak, pikirkan ibu. Maya goyah, tapi tetap. Aku tak bisa bohong lagi. Ayah pergi dengan marah, Lina menangis. Kalian hancurkan semuanya. Setelah itu, Maya depresi. Mungkin mereka benar, Ais. Mungkin kita salah. Aku terkejut. Jangan bilang begitu. Tapi aku sendiri ragu. Dikae, bosku mulai curiga. Kamu tinggal sama perempuan. Hati-hati, jangan bawa masalah. Rumor menyebar, pelanggan menjauh. Aku dipecat. Ma, tapi image kae, katanya. Tanpa kerja, kami kesulitan finansial. Kita harus pinjam uang, kata Maya. Tapi dari siapa? Pengkhianatan terbesar datang dari Maya sendiri. Suatu malam, aku temukan chatnya dengan teman lama. Aku lelah, mungkin aku coba kembali ke laki-laki. Hatiku hancur. Apa ini, tanyaku. Maya menangis. Aku takut, Ais. Tekanan terlalu besar. Keluarga, masyarakat. Aku tak kuat. Kami bertengkar hebat. Kamu khianati aku, seruku. Aku khianati diri sendiri selama ini, balasnya. Malam itu, Maya pergi. Aku butuh waktu sendirian. Sendirian di apartemen, aku hancur. Telepon dari ibu datang. Ais, dengar kabar Maya pergi. Pulanglah. Aku menangis. Bu, aku sakit. Kami tunggu kamu. Aku pulang ke Jakarta, tapi bukan sebagai anak yang taat. Di rumah, mereka sambut dengan pelukan. Kami sudah atur pertemuan dengan psikolog, kata ibu. Aku ikut, tapi hati kosong. Psikolog bicara tentang penyembuhan. Ini bisa diubah dengan terapi, katanya. Aku diam, tapi dalam hati aku tahu itu bohong. Maya menelepon seminggu kemudian. Ais, Ma. Aku salah. Aku tak bisa tanpa kamu. Tapi kepercayaan retak. Kamu hampir tinggalkan aku, kataku. Kami bertemu di taman. Aku takut kehilangan semuanya, katanya. Kami berdamai, tapi dengan syarat, lebih hati-hati. Kembali ke Yogyakarta, kami berusaha lagi. Tapi tekanan sosial semakin kuat. Teman komunitas cerita tentang Raya di klub. 2 perempuan ditangkap karena berpelukan. Kami takut. Di tengah itu, aku dapat kabar ibu sakit. Kanker, Ais. Pulanglah. Aku pergi, Maya ikut. Di rumah sakit, ibu memandang kami. Maya. Kamu yang buat Aisyah begini. Maya menunduk. Bu, kami saling mencinta. Ibu menangis. Ini salah. Tapi sebelum pergi, ibu pegang tangan Maya. Jaga Aisyah. Itu tanda harapan kecil. Kembali, kami lebih kuat. Tapi harga yang dibayar, kesehatan mental, pekerjaan, ikatan keluarga. Apakah layak? Tahun berlalu, tapi perjuangan tak pernah berakhir. Maya dan aku akhirnya menemukan keseimbangan rapuh di Yogyakarta. Kami kerja dari rumah, menghindari sorotan. Komunitas menjadi keluarga baru, tempat kami berbagi luka dan harapan. Tapi setiap lebaran, hati sakit karena tak bisa pulang. Kita buat tradisi sendiri, kata Maya, tapi aku tahu dia rindu.
Suatu hari, Lina datang tak terduga. Aku minta maaf, katanya. Setelah lihat ayah sembuh, aku renung. Kalian tak salah, hanya berbeda. Kami menangis bertiga. Lina cerita, keluarga mulai terima pelan-pelan. Ibu tanya tentang kalian. Itu makanan hati. Tapi ayah masih keras. Dia butuh waktu, kata Lina. Dengan dukungan Lina, kami mulai mendekati keluarga lagi. Maya bicara dengan ayahnya melalui video call. Ayah, aku tetap anakmu. Ayah diam, tapi tak matikan telepon. Ibu ku kunjungi. Ais, aku tak paham, tapi aku tak mau kehilangan kamu. Pelan-pelan, retak mulai rapat. Tapi masyarakat luar tetap keras. Berita tentang Ru Antil membuat kami was-was. Kita harus aktif, kata Maya. Kami ikut petisi online mendukung hak asasi. Tapi makanan terbesar adalah ketika Maya jatuh sakit. Demam tinggi, diagnosis stres kronis. Kamu terlalu banyak tekanan, kata dokter. Aku rawat dia, sadar betapa rapuh kami. Ais. Aku buat kamu susah, katanya lemah. Tidak, ini kita bersama. Saat itu aku sadar, cinta ini tak hanya romansa, tapi komitmen melawan dunia. Setelah sembuh, Maya lebih kuat. Kita tak bisa ubah dunia sekaligus, tapi kita ubah diri kita. Kami mulai cerita ke teman-teman terpilih, mendapat dukungan tak terduga. Seorang dosen di kampus bilang, di Indonesia, perubahan lambat, tapi ada. Itu memberi harapan. Kini, setelah semua pengkhianatan, kerugian, dan air mata, aku melihat ke belakang. Dari hari di peternakan itu, kata-kata Maya mengubahku. Aku kehilangan banyak teman, pekerjaan, kedamaian. Tapi aku dapatkan diri sejati. Keluarga mulai terima, meski tak sepenuhnya. Masyarakat masih menilai, tapi kami bertahan. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama benar-benar salah, atau justru masyarakat yang perlu berubah?